Kita akan melakukan pembahasan tentang vektor. Kita mulai. Pertama ialah perbedaan besaran skalar dan vektor. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Besaran skalar itu adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh nilai saja dan tidak tergantung pada koordinat atau arah. Sedangkan besaran vektor besaran yang punya nilai dan arah dan tergantung pada koordinat, yaitu memiliki arah. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Kita lihat gambarnya di sini. Arah panah menunjukkan arah vektor. Ini pangkal dan ini ujung. Dan notasi vektor tersebut bisa kita lihat ini berhuruf tebal, memakai tanda panah di atas seperti ini, dan huruf miring. Catatan: jika dua vektor sama arahnya dan besarnya, jika arah dan besarnya sama, A sama dengan B, dua vektor dikatakan tidak sama, yaitu besar sama, arah berbeda. Ini A tidak sama dengan B. Yang kedua, besar tidak sama tetapi arah sama, arahnya sama tapi besarnya lain. Ini panjang, ini pendek. Sama penulisannya, A tidak sama dengan B, dan ini besar dan arahnya masing-masing sudah berbeda. Besarnya sudah berbeda, arahnya juga berbeda, penulisannya sama dengan yang dua ini. A tidak sama dengan B. Dalam operasi matematik vektor terdapat dua: operasi resultan atau penjumlahan dan selisih vektor. Yang kedua, operasi kali. Masuk pada metode pada penjumlahan dan selisih vektor. Ada metode yang digunakan pada penjumlahan dan selisih vektor ada 4, yaitu jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Berikut adalah beberapa rumus-rumusnya. Ini R sama dengan A tambah B. Ini kita ada garis bantu menyerupai bangun jajar genjang. Ini adalah penerapannya dari rumus-rumus ini. Yang kedua ialah segitiga. Kita lihat di sini. A tambah B itu sama dengan resultan dari A dan B ini. Ini adalah panjang atau vektor R atau dari resultan A dan B. Nomor 3, poligon. Poli itu merupakan mengartikan banyak, berarti banyak vektor. Terdapat di sini A tambah B tambah C tambah D. Seperti ini. Jika kita lihat di sini, A tambah B tambah C tambah D. 4, uraian. Jika diuraikan komponen-komponennya sumber X dan Y. Nih, tentang penguraian vektor ada rumusnya. A sama dengan AX kali I tambah AY kali Z. Dan ini untuk sudut-sudut cos theta, sin theta, cos theta, sin theta, masing-masing dari AX dan AY dan BX dan BY. Besar vektor. Ini adalah rumus-rumus yang dipakai dalam penguraian vektor. Jika arah vektor R terhadap sumber X positif, inilah rumus digunakan, yaitu tangen theta sama dengan RY per X, dan dijabarkan theta sama dengan, kita pindahkan ke ruas kanan, alis tangen RY per Rx. Perkalian vektor ini ada dua jenis, ya. Satu perkalian skalar dengan vektor, yang kedua vektor dengan vektor. Dan yang vektor ini ada dua, itu perkalian titik dan silang. Pertama, ya, kita ambil perkalian skalar vektor ini, hasilnya itu merupakan vektor. Ini rumusnya C, di mana C merupakan hasil perkalian antara K, vektor skalar K,
dan vektor A. Jika ini skalar dan ini vektor, menghasilkan hasilnya vektor ya. Catatan ini, jika positif arah C searah dengan A, berarti searah. Jika negatif, C berlawanan dengan A. Kita lanjut. Perkalian vektor titik, hasilnya skalar. Jika vektor dengan vektor merupakan skalar ya. Ingat, tadi jika skalar dengan vektor hasilnya vektor, jika vektor dengan vektor hasilnya skalar. Ini dia A kali B sama dengan C, di mana C merupakan hasil perkalian dari vektor A dan vektor B menghasilkan besaran skalar ya. Inilah rumusnya. Kita lihat penerapannya dalam gambar ini ya. Ini adalah sudut theta, cos theta, ini A cos theta, ini B cos theta. Ini adalah penerapannya. Dan sifat perkalian titik ini ada dua, komutatif. Ini ganti ya, dari A ke B, A kali B menjadi B kali A. Yang kedua distributif, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Catatan, jika A dan B saling tegak lurus, A kali B sama dengan 0. Yang kedua, jika A dan B searah, tetap ya. Jika A dan B berlawan arah, ini tandanya berganti. Selanjutnya kita akan memasuki perkalian silang atau cross product. Hasilnya adalah vektor. Ingat ya. Dan catatan, arah vektor C sesuai aturan tangan kanan ini, di mana C dengan A kali B. Ini vektor A dan B vektor B menghasilkan sudut theta, dan inilah C hasilnya vektor, di mana C adalah hasil perkalian dari vektor A dan vektor B. Sama juga ini, jika di bawah C sama dengan B kali A. Sifat-sifatnya ada 3, komunikatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A. Jika A dan B tegak lurus, A kali B sama dengan B kali A. Ditukar. 3, jika A dan B searah atau berlawanan arah, A kali B sama dengan 0. Kita lanjut. Vektor satuan. Vektor satuan ialah vektor yang besarnya satu satuan. Notasinya itu ini, A sama dengan vektor A bagi A, atau A sama dengan ini vektor satuan ini ya, A sama dengan vektor A per A sama dengan 1. Ini menunjukkan besarnya vektor, dan dalam koordinat Cartesian atau Cartesius atau koordinat tegak. Ini kita lihat, jika arah sumbu X I ya, dan arah sumbu J ini, dan arah sumbu Z itu K. Kita lihat deskripsi dari gambar ini, menghasilkan rumus vektor A sama dengan AX kali I tambah AY kali Z tambah AZ kali K. Sifat-sifat perkalian dari dot product atau perkalian titik dalam vektor satuan ini, I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1. I kali J sama dengan J kali A dan K kali I sama dengan 0. Sedangkan sifat perkalian dari perkalian silang, yaitu cross product, dalam vektor satuan itu I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0, di mana I kali J sama dengan K, I kali J sama dengan K, J kali A sama dengan I, J kali A sama dengan I, K kali I sama dengan J, yang dimana ini semuanya sama ya, dari I dengan I sama dengan J dengan J sama dengan K sama dengan K kali K ya, sama dengan 0. Jadi ini sama, ini ketiga ini.
Ini adalah pembahasannya ya. J, K, I ini sama. Selanjutnya ada contoh soal ini ya, dengan memakai sudut dari rumus dari sudut ya, dan yang dari penjelasan yang di atas tadi ini, dan ini untuk koordinat ya, koordinat titik dengan pertanyaan koordinat 2,-3 -4 ditanya besar vektor ya. Ya, mungkin untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang vektor. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya untuk mengembangkan lagi channel saya untuk semakin maju dalam memberikan manfaat atau ilmu kepada yang membutuhkan.